Di Yohanes 19 ini, adakah ini peristiwa yang sama ataupun peristiwa yang berbeda? Nah, dinaikin lagi nih apa hostnya, supaya dia paham nih, ya. Jangan sampai kamu nggak paham. Ini abang tadi naik lagi nih, ini hostnya, dinaikin. Kondusif sedikit lah, nih. Ini ilmu juga nih kepada kalian Kristen-Kristen di bawah ya. Tuhan kami mencuri keledai. Lah, mana sih? Tertulis di Bible, bukan aku yang ngomong. Abang. Otakmu tak nyampe, makanya kau paksa. Nggak bakalan otakmu sama. Oke, sebentar. Nah, sekarang ku bertanya ke kamu, Yohanes 19 ini peristiwa yang sama ataupun berbeda? Bahas Yohanes 19. Bahas keledai dulu. Iya, ini tentang keledai juga. Sekarang ku bertanya, Yohanes 19 ini peristiwa yang sama ataupun berbeda? Keledai dulu kita ngomong, jangan kau. Iya, ini tentang keledai. Aduh. Baca dulu keledai itu. Kau tadi ngomong apa? Coba. Oke, sekarang ku bertanya, Yohanes 19 ini peristiwa yang sama ataupun berbeda? Yohanes lagi. Keledai tadi. 19:30. Keledai tadi. Yohanes lagi. Otak kau ini mau kemana-mana ini. Nggak bisa. Bahas dulu Yohanes 19 sih, bentar. Sabar. Bahas dulu keledai ini. Ayo. Yohanes 15. Yang kemana-mana. Sebentar, kamu kan nggak paham yang tadi, yang di Matius kan, betul kan? Sekarang ku tanya kamu, Yohanes, sabar. Jangan ke Yohanes dulu, itu keledai dulu kita bahas. Iya, sama. Kan ada mau Yohanes, Markus, apa gitu. Mana sih kamu ini? Kau nggak bisa giring, serius. Bahas giring dulu. Gimana? Kan peristiwa yang sama. Aku orangnya susah ke giring. Bahas dulu keledai dulu, ayo cepat. Pemilik keledai dulu, cepat. Kau bilang keledai tertambat apa? Berarti apa? Ada ownernya. Ada owner nggak itu? Ownernya? Mana kata ownernya di situ? Tertambat artinya. Tertambat dia siapa menambat dirinya itu? Dia menambat diri sendiri. Itu sendiri menambat dirinya, nggak ada yang menambat. Keledai menambat dirinya sendiri. Apa kamu ini? Kalau menambat dirinya sendiri. Kalau memang ada ownernya, atau ada yang punya, pertanyaannya siapa yang punya, nama siapa pemiliknya? Coba. Namanya nggak disebut lah, namanya nggak disebut. Jangan kau sebut jauh-jauh, jangan kejauhan. Sebentar, aku buka dulu datanya nih, sabar. Nanti ku tanya. Jadi itu sebab kamu itu di situ gampang kok dikatakan itu ditambat kan itu kan? Dia kan menambat. Masa keledai menambat dirinya sendiri? Aneh-aneh aja kamu ini. Loh, kalau begitu siapa nama pemiliknya? Kalau kamu kan dikatakan di situ pemiliknya. Ya udah, yang menambat pun dia sendiri, nggak ada katakannya menambat keledai. Masa dia menambat dirinya sendiri? Terus kamu ini. Oke, sekarang aku tanya kamu di sini. Siapa? Terus yang di sini siapa? Ini kan di Lukas nih, aku tanya kamu. Ini kan di Lukas, kan? Belum habis. Ini peristiwa yang sama ataupun peristiwa berbeda? Kita baik aja. Ini mungkin ini ilmu. Kita bahas, jangan kau kemana-mana. Iya, kan pertanyaannya ini peristiwa yang sama ataupun peristiwa berbeda? Saya tanya samamu, ini keledai ini. Oke, sekarang aku tanya, keledai itu ada pemiliknya nggak? Ada pemiliknya nggak? Saya nggak ada. Samamu, kau bilang. Kalau aku baca di sini dikatakan apa ini? Nih, nama pemiliknya siapa? Bodoh. Sebentar, sabar. Saya tanya. Nih, sabar. Nih. Siapa bodoh? Kau bilang tertambat. 33. Sabar. Nah ini. Saya tanya. 31, 32. Nama ownernya siapa? Bodoh. Kalau kau nggak tahu pemilik. Ketika mereka melepaskan keledai itu, keledai ya, fokus keledai ya. Fokus, jangan kemana-mana, ayo. Ya, oke. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Sekarang aku tanya, keledai itu ada pemiliknya enggak? Aceh. Mau bantah lagi? Mau bantah datanya? Siapa namanya? Lah, enggak tertulis namanya, mana aku tahu. Sekarang aku enggak bertanya namanya. Aku bertanya, keledai itu ada enggak pemiliknya? Ada enggak?
Kan kau Okey, sekarang sebelum kita pergi kepada namanya, sekarang aku bertanya, kau framing bilang keledai itu ada nggak pemiliknya? sekarang kau framing bahwa Yesus mencuri. Apa? Kamu menolak data aja kamu ni. Ngomong apa orang ngomong orang. Itulah nggak baca Bible. Udah aku bilang kok baca Bible. Lambat lagi aku, maaf. Dia harus cepat dia harus itu. Di sini jelas ini peristiwa yang sama. Yesus dielu-elukan dia di sini dikatakan keledai itu ada pemiliknya nih. Jadi dikatakan ni ketika mereka nih, perhatikan, sabar. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Cuba. Ada pemiliknya. Jadi jangan kamu ngomong, oh enggak ada pemiliknya, nanya pula ini siapa, ini namanya orang tuanya pula. Bodoh kali. Sebenarnya enggak perlu ke situ sih. Kalau memahami data tadi aja udah paham itu sebenarnya Kristen yang aku kasih tahu kalian. Keledai itu dia terikat, tertambat, pasti punya pemilik. Kalian aja enggak jeli dalam membaca itu sebab pakai otak, pakai hikmat itu. Ini baca Bible enggak ada hikmat. Aduh, itu kalau enggak paham. Okey, jadi jelas ya. Jadi ada empunyanya. Nah, keledai betina tertambat ada empunya dan anaknya. Perintah Yesus apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Betul kan? Dan jikalau ada orang menegur kamu, nah ini ku bilang mencuri. Yesus mencuri. Mungkin orang Kristen bertanya, wah di mana mencurinya? Di situ enggak ada mencuri lah. Pertanyaanku, aku bertanya nih kepada kalian Kristen ya. Di sini Yesus ini mengambil barang ini dengan minta izin enggak? Dia ada memerintahkan minta izin enggak? Ada enggak? Enggak ada, melepaskan dulu perintahnya. Jikalau ada orang menegur, berarti udah kepergok kan? Udah ketahuan kan? Nah, pertanyaanku mengambil barang orang lain tanpa minta izin itu apa namanya Kristen? Jawab Kristen. Coba aku naikin nih abang sayang nih. Kamu bisa jujur enggak abang sayang? Pertanyaan aku jawab dulu, ya. Jika mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya apa? Silakan. Nih, abang sayang di mana? Kristen baru tadi. Macet, nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Gampanglah jawabannya. Mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya apa? Dijawab. Jawab dulu. Nih, abang. Silakan. Apa jawabannya? Saya tanya dulu, nama pemiliknya. Tanya aku pula. Pertanyaanku, mengambil barang orang lain tanpa minta izin itu namanya apa? Iya, saya tahu. Nama pemiliknya siapa? Nanti Mika, standby. Nama pemiliknya buka mulut, Nganga. Abang, kau buka nggak mulut. mampu. Kau nggak mampu. Kau nggak mampu sama saya. Aku kan bertanya, bodoh. Aku bertanya, mengambil barang orang lain tanpa minta izin itu namanya apa, bodoh? Itu aja aku nggak mau jujur, mau diskusi dengan aku gimana? Kalian Kristen, bodoh. Maaf terlambat. Lambat lagi. Kan aku bertanya, kan gampang lah. Mengambil barang orang lain tanpa minta izin itu namanya mencuri lah, maling. Di sini ketuanya, dalangnya si Yesus ini. Dia memerintahkan dua orang murid ini mengambil keledai betina ini tanpa minta izin. Betul kan? Tanpa minta izin. Jadi jelaslah Yesus ini maling dengan dua orang ini. Jadi mungkin begitu. Iya, silakan nanti Mika. Ini saya ada data nih Pak Pendeta. Oh, nama pemiliknya ada di sini. Silakan. Boleh besarkan saya. Kok Silakan, beda ya silakan. kitab kita ya? Nama pemiliknya jelas, bentar ya host. Ini aku satu data aja biar kita nggak bohong. Iya. Boleh lebih jelas ya. Silakan. Jadi biar dia nggak nanya-nanya lagi, beda lagi. Ini kayak revisi nih. Nih, nama pemilik Firman. Oh, Firman namanya?
Ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ini kita lanjutkan, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nama pemilik firman. Itu Firman namanya. itu. Makasih. Okey, Ya. baik. Nah, itu jawapannya. Yang bertanya di siapa di Oten tadi ya, Oten Bodo. Itu jadi namanya Firman, ya. Firman. Tapi tempat aku beda lagi ya, Mingga ya. Firman tempat aku dia jual bakso, Bang. Ni tadi. Beda lagi ya. Dijual bakso, enak loh baksonya itu loh. Oh, besar-besar ya bakso. Jadi itu ya, dari namanya apa dia, Abang apa tadi? Jadi namanya adalah Firman, yang pemilik kepada keledai itu. Nah, mungkin begitu. Jadi jelas ya, datanya valid. Yesus Tuhan kalian mencuri keledai, enggak ada bantahan. Jelas datanya Yesus mencuri. Jadi Yesus adalah pencuri, pencuri itu namanya Yesus. Yesus pencuri, mencuri keledai miliknya si Firman. Mungkin gitu hostnya. Silakan. Tiara. Silakan Tiara. Ya, Aku izin ke belakang bentar ya. Air sakit tekak aku. Izin, nanti ada Mika mau sampaikan apa? Aku bikin air bentar ya Mika ya. Silakan. Ataupun Tiara. Silakan. Ya. Ya, lanjut Tante Mika. Aku nggak berani lanjut di sini, Oten sekeliling. Bang omong kosong, lanjut dulu. Nanti aku dibakar di sini dulu. Tolong. Ya, aku lagi tempat kursus ini. Naikkan aja, abang itu. Abang. Iya. Ya, abang naik ini sama si Mika, Tante Mika. Ya, halo abang. Enggak, si on off tadi dulu, si on off penipu tadi dulu. Si on off. Dapat juga. Dari tadi aku terlambat. Untung aku nggak terlambat hari ini. Senang hatiku. Puas sekali hatiku dan sayang. Aku nggak bisa ngomong banyak loh di sini, Oten semua. Gak usah ngomong banyak. Yang penting di gereja terkutuk aku ini nggak boleh menghujat ya. Iya. Menghujat. Kita sesuai data. Tadi nama pemiliknya udah jelas ya. Lanjut dulu Bang omong kosong. Aku di sini berempat orang. Yang di atas tidurnya di tingkat atas Oten gitu. Udah modem. Bang ngomong kosong ini kalau nggak salah udah modem. Nggak asik Bang ngomong kosong. Di modem aja ngujat dia. Modem aja ngujat loh. Ya sabar ya teman-teman ya. Kalau aku belum bisa ngapa-ngapain karena aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Iya kawan-kawan ya, kita harus sabar, tenangkan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya harus tenang ya, harus tenang ya. Nanti kita akan bertanya sama pendeta tentang pelayanan. Aku belum kutanya itu, aku masih penasaran sampai detik ini ya. Kenapa aku bisa penasaran sampai detik ini penasarannya? Kenapa dibilang perempuan persundal di Kristen ini banyak katanya? Aku mau tanya itu. Matius apa host? Matius Lonte. Bukan aku yang bilang ya Matius Lonte ya, pendeta ya. Jadi Matius Lonte ya. Yang penting jangan menghujat. Lama kali pendeta ini ya. Jadi aku mau tanya sama dia kenapa perempuan Kristen ini dibilang perempuan persundal. Berarti kalau perempuan persundal ini memperanakan anak-anak sundal. Apa itu host? Persundal itu balik lagi ke lonte. Aku kalau ngomong kayak gitu host, aku nggak sanggup, aku turun dulu ya. Mau ke kamar mandi. Jangan turun, jangan kabur. Ya udahlah, dengarkanlah aku kencing. Kalau Markus apa host? Kalau Markus itu ini bukan kata aku ya, kata pendeta ya. Kalau Markus itu colmek katanya. Kurang ajar ya. Bible kok kayak gitu ya. Jangan lagi gitu ya.
Jangan menghujat ya. Ntar ya. Ini aku tengok nih kok banyak kali nih. Jangan rame-rame kali kalian naik ya Kristen-Kristen ya. Sabar ya. Karena si pendeta Onof ini lagi nggak monitor dia Tante Mikana ini nanti dibakar Kristen. Iya, abang, ada yang mau disampaikan bang. Jadi kau bilang pesundal-pesundal ya kan? Di Iya betul Quranmu, betul. Olomu bilang bersundal baru masuk surga di Quranmu. Nggak ada. Masalahnya Surga Yesus berdosa, itu dia Olomu mempersundalkan berdosa, perempuan di Olomu surga suruh itu untuk berdosa, ngocokin burungnya itu. Olomu suruh, Olomu Aduh, puas sekali aku nggak ada pendeta. Puas sekali loh aku. Nggak jadi aku kencing Iya loh. betul. Jadi gini ya. Kenapa Yesus itu memilih perempuan Kristen itu jadi persundal? Kalau nggak persundal nggak boleh Kristen. Harus persundal. Karena apa? Karena duluan masuk surga itu memang harus perempuan persundal. Untuk apa perempuan persundal itu dipihara sama Yesus? Untuk ngocokin burungnya. Karena kan nanti ada datanya itu. Datanya ada. Kita nggak boleh menghujat, nggak boleh framing ya. Datanya ada. Karena burungnya Yesus itu sebesar batang pohon kelapa kan. Itu butuh perempuan banyak itu ngocok. Jadi butuh. Ini mungkin eh, Yohanes apa? Yohanes Meme. Ya nanti aku nggak bisa banyak-banyak kali cerita kawan-kawan ya karena berhubung ini sudah pukul waktu ya. Pukul waktu nanti anak-anak kecil tetangga sebelah rumahku kan dengar itu apa ya dibaca? Itu ngomong apa ya? Itu ngomong apa ya gitu ya kan? Nah, karena kita udah tahu ya kalau Bible ini isinya bokep. Tapi kalian tenang aja. Setiap hari tuh kita harus buka gereja terkutuk aku ini. Aku sebagai host ini, ya kan, harus tetap menampilkan firman data. Yang penting firman, tuang Yesus bokep ya. Jadi firman tuang Yesus bokep itu banyak yang harus kita jelaskan di gereja aku ini. Mungkin Pak Pendeta ini udah monitor Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, baik. Oh, izin bentar Pak Pendeta, saya nggak bisa Silakan, ngomong Tante Mika. banyak Ya. karena di sekeliling saya oten, saya takut dibakar. Ya. Ya. Saya lagi kursus ini bahasa di satu daerah, sekelilingnya oten. Ini yang di atas tempat tidur saya kan 2 tingkat, itu oten yang di atas. Makanya saya pelan-pelan gini, pengen meludahin aja ceritanya. Lanjut Pak Pendeta, terima kasih ilmunya. Baik. Ya baik, tadi aku mendengar host tadi mengatakan tentang pesundal ya. Bisa diulang host tentang apa tadi? Pertanyaan tentang apa? Silakan. Iya benar, betul. Jadi aku bertanya sama Pak Pendeta, kenapa perempuan di Kristen itu dikatakan perempuan persundal bolong Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Baik, soalan bagus ya. Jadi betul kata host tadi, aku mendengar betul Tante Mika juga pernah tadi mengatakan, jadi kalau kita membaca Bible harus kita lihat kiri dan kanan, depan, belakang, atas, bawah, ya. Berhati-hati, sebab Bible ni kalau dibaca ia akan membuatkan orang tu terpinga-pinga. Oh, ini Bible ke buku bokep? Ini buku porno ke apa Bible kan? Sebab Bible ni hati-hati kalau membaca. Sebab Bible kalau digandingkan sama kitab porno sama, kurang lebih 11-12. Sebab Bible ni dia aneh sedikit ya. Baru belum dibaca juga dipegang aja udah barang udah naik juga barang Bible. Kalau dibaca ya. Nah, hati-hati. Jadi berpesan aku kalau ingin membaca Bible lihat kiri kanan atas bawah depan belakang. Takut nanti orang ini aneh mendengarnya ya. Okey, baik. Jadi aku kalau pertanyaan tentang pesundal betul. Kalau di Bible itu sebab aku bilang Kristen, mau dia perempuan di Kristen, mau dia nenek kalian, mama kalian, adik-beradik kalian perempuan, mungkin ini agak kasar mendengarnya, tapi ternyata betul. Di Kristen, perempuan Kristen, siapapun dia, mereka adalah pesundal. Ya. Ini agak kaget kalau Kristen kan, baru tahu kan, benar kan, baru tahu kan.
Nah, sebab apa aku bilang begitu? Ini ada data di Bible. Sebab syarat untuk masuk syurganya Kristen harus jadi pesundal. Kaget kan mendengarnya kan? Kaget kan? Pasti kalian akan kaget sebab kalian belum pernah baca. Tapi enggak apa-apa, aku yang akan tampilkan datanya supaya kalian bijak sikit dalam membaca. Jangan kalau ngomong enggak benar. Aku ni menampilkan data. Aku ni seorang pendeta besar. Kalau ada Kristen mengatakan, oh Ahayas framing, Ahayas menghujat, Ahayas enggak faham Bible, dia suka-suka baca lah. Aku kasih tahu kalau Kristen, sebelum nenek kalau tu menetas, aku dah faham Bible. Berarti ya, sebelum nenek kalau menetas, aku dah faham Bible daripada kalian. Jadi aku tu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri, gitu loh. Nah, jadi kalian harus lebih faham apa yang aku sampaikan. Nah, di mana datanya perempuan Kristen harus jadi pesundal? Di sini. Ini ada datanya. Ini kata-kata Yesus, bukan aku. Ada syarat-syarat untuk masuk syurga cepat duluan, gitu loh. Diperhatikan di sini. Apa dikatakan di Matius, ya? Matius. Matius apa, Pak Pendeta? Matius apa? Matius apa? Matius Lonte. Mungkin banyak Kristen marah. Ya, kenapa kamu bilang Matius Lonte? Lah, Tuhan itu Matius. Ada sejarahnya. Dia suka cari lonte. Baca sejarahnya. Ya, kalau marah aku itu sebab dia digelar Matius Lonte. Ya, Yohanes beda lagi. Yohanes cepek. Jangan menghujat. Ya, itu data. Jangan kalau ngomong. Okey, perhatikan data di sini. Nih, ini keledai. Sabar. Salah pula. Salah. Sorry. Matius 21:31. Sabar ya. Nah, salah sedikit. Nah, ini syarat-syarat untuk masuk syurganya Kristen diajarkan di Bible, dikatakan oleh si Yesus. Apa kata si Yesus? Perhatikan ni. Nih, di sini dikatakan apa ni? Nih. Okey. Di mana di Matius 21 titik bertindih 31 TB. Nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan NRK ko? Terjemahannya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Siapa yang kata? Yesus. Yesus yang ngomong. Nah kan? Aku ni siapa? Si Yesus lah. Faham ya? Yesus. Apa kata si Yesus? Berkata, NRK Omicron Ko N. Yunani itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal. Kaget kan? Baru tahu kan kalian Kristen kan? Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ni syurga, kerajaan Allah di syurga, di pemahaman kalian. Kerajaan Allah syurga. Nah, jadi perempuan sundal, syarat untuk masuk syurga duluan di Kristen adalah harus jadi pesundal. Jadi syurganya Kristen itu berlendir. Pesundal banyak. Itu sebab aku bilang kalau Kristen anak-anak pesundal. Itu loh sebab mama kalian, nenek kalian, siapa pun di kalian perempuannya harus bersundal dulu. Sebab syarat untuk masuk syurga harus perempuan bersundal. Yang laki-laki jadi debt collector, pemungut cukai. Di sini. Faham ya? Gampang kok faham ni, enggak susah. Jangan jadi kalau ngomong itu framing enggak ada lah. Tertulis kok di Bible kalian dah aja enggak mau baca. Nah kan? Bacalah yang benar, bodoh. Kristen woi. Aduh, aneh aku. Betul ngomong mengujar. Aing. Bodoh. Sakitnya nangis. hati aku. Sakit kali hati aku dengar Pak Pendeta kalau udah nangis. Pak Pendeta, sedikit dulu Pak Pendeta. Silakan. Kenapa Pak Pendeta itu nangis, meratakan nangis itu ujung-ujungnya pakai aing-aing kayak macam anjing kesakitan Pak Pendeta? Lah. Kristen kan selain daripada anak pesundal, mereka juga anak anjing. Sama kalau di Kristen, kalau kalian perhatikan Yesus itu. Yesus itu sebab kemarin aku bilang, ini banyak Kristen marah. Kenapa kamu mengatakan Yesus anak anjing? Lah kan firman menjadi daging. Kan daging anjing kan daging juga. Gimana sih? Daging. Firman telah menjadi daging. Kan bisa jadi daging anjing. Yesus pun anjing, anak anjing dia. Yesus itu bukan aku ngomong Bible. Jangan ngomong aku kasar enggak. Itu ada tertulis di Bible ya. Mana datanya Pak Pendeta nanti? Ada data. Sebentar ini belum selesai. Sebab sedikit. Host ni ku salib juga host ni. Gimana sih? Sebab sabar. Sabar. Nah, jadi di sini dikatakan harus menjadi pesundal perempuan di Kristen. Paham ya? Nah, ternyata ada satu perintah daripada si Yesus
Yesus memerintahkan harus kalian yang laki-laki harus mencontohi Hosea. Itu perintah. Sebab Yesus memerintahkan apa? Berarti di Bible. Perintah siapa? Perintah Tuhan kalian lah yang bernama Yesus, yang kalian lantik jadi Tuhan itu loh. Apa perintahnya? Perhatikan dia. Ya. Itu sebab harus baca Bible. Jangan kalau Bible tu diketek. Kalau Bible diketek, itu ya kalau otak enggak faham Bible sendiri. Lepas tu ngomong, oh Ahaya menghujat otak kau. Aku ni pendeta besar, aku lebih faham Bible daripada kalian, Oten, bodoh. Ni perhatikan apa dikatakan di Bible kalian ni. Di mana? Di Hosea 1 titik bertindih 2 TB. Apa dikatakan ni? Ni. Ketika Tuhan kau menuju kepada Yesus Tuhan kalian mulai berbicara dengan perantara Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea, perintah kalian harus mencontohi Hosea ini. Pergilah Kristen, perhatikan. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Nah, ada perintah. Ternyata di Bible kalian Kristen harus mengawini perempuan sundal dan perempuan-perempuan Kristen harus menjadi perempuan sundal, gitu. Nah, tetapi bukan hanya menyuruh mengawini perempuan sundal, tetapi harus apa ni? Perhatikan. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah loh anak-anak sundal. Cuba kita tanya Kristen ya. Pertanyaannya siapa anak-anak sundal ini? Siapa? Kristen. Macet, enggak tahu, bodoh. Itulah kalian itu, ya. Dikasih tahu Bible enggak tahu. Ditanya Bible enggak tahu. Sok-sok tahu kalian. Udahlah enggak tahu, sok tahu. Bodoh kalian itu, ya. Otak mampet menyamakan babi. Anak-anak sundal ini kalian lah. Anak sundal ini kalian lah Kristen, ya. Sebab ini diperintahkan kau ini perempuan sundal. Terus peranakkanlah anak-anak sundal. Kalian lah anak sundal Kristen, bodoh sama sekali, ya. Luar binasa. Jadi mungkin begitu secara singkat. Malahan aku kasih tahu kalian Kristen, ya. Kalian itu kalau berzina kan enggak ada apa, enggak ada hukuman bagi kalian kalau berzina. Malahan diperintahkan untuk berzina, untuk bersundal. Itu ada perintahan dari Bible ni. Baca ni data di Bible kalian ini. Ini Bible lah, bukalah Bible kalian. Jangan ada pelangak, pelongok. Kalian itu, aku tampal, aku putus kepala kalau Kristen bodoh ni. Ni, perhatikan ni. Catat kalau bisa di screenshot data ini. Ni, di Hosea 4 titik bertindih 14 TB. Apa dikatakan di sini ni? Perhatikan. Aku ni siapa? Si Yesus lah. Tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Nah, mau berzina kan urusan kalian. Ni bisa. Oh, bisa kan? Lanjut. Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Nah, bisa aja. Mau berzina pun, mau bersundal pun perempuan-perempuan di Kristen, ya bisa. Sebab kalau Kristen muka petak, suka bersundal, suka melonte perempuan di Kristen. Jadi jelas ya, datanya valid. Pertanyaan daripada tentang Kristen ini suka bersundal. Mungkin begitu hostnya. Silakan. Ya, aku tadi mau tanya sama Pak Pendeta, di mana datanya Yesus nangis kayak anjing itu? Di mana datanya Pak Pendeta? Jangan menghujat. Soalan bagus ya. Baik. Coba betul, banyak juga Kristen marah ke aku, Hayas, kamu mengatakan Tuhan kami cengeng, Tuhan kami menangis. Gak mungkin Tuhan kami menangis, Tuhan kami itu maha kuasa. Maksudnya dia maha kuasa, dia menangis. Itu sebab baca Bible kan bro. Bible gak baca. Itulah kalian bodoh, banyak makan babi, otak mampet. Aneh tu. Ni perhatikan data ini. Pergi gereja tu, joget-joget tu, tergedi-gedi pergi gereja. Ni perhatikan data ini. Di mana di Yohanes 11 titik bertindih 35. Yohanes apa? Yohanes Cepek. Ya, ni. Yohanes 11 titik bertindih 35 TB. Apa dikatakan ni? Perhatikan ni. Ni. Pasti kalau angka terkaget-kaget, tercengang-cengang. Pasti ni. Kristen pasti akan kaget. Sebab kalian baru baca kan? Betul kan? Baru baca kan? Itu sebab baca Bible bodoh. Kristen, woi, tampar juga ke rumah. Ni, okey. Apa dikatakan sini? Yohanes 11 titik bertindih 35 TB. Ni, maka
menangislah Yesus. Aing 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 aing. Ha. Aduh, sakitnya hati aku, sakit kali Lah. hati aku dengarnya. Kenapa itu Yesus itu bisa nangis ujung-ujungnya kayak macam anjing kesakitan, Pak Pendeta? Sakit kali Lah, hati aku. memang dia anak anjing Yesus itu. Di Bible tertulis firman telah menjadi daging. Jadi daging apa? Daging anjing. Jadi memang begitu cara menangisnya. Malahan di kayu salib pun menangis dia. Ditangkap tentera Romawi, dipaku di tiang salib, dia nangis dia. Eli, Eli, lama sekali. Aing 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 aing. Duh, sakitnya nangis hati dia. aku. Pak Pak maka Pendeta bisa nggak nangis menangislah. itu jangan pakai aing-aing. Nggak bisa, dia memang anak anjing. Yesus itu. Nggak bisa, memang menangisnya begitu kok dia itu. Aku dengar kok itu hari. aku dengar itu hari. Jadi maka menangislah Yesus. Aing 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 aing. Aduh, sakitnya ya. hati aku Luar biasa. dengarnya. Memang begitu tertulisnya. Mana aku tahu ni host ni gimana? Enggak. Jadi jelas. Kenapa harus ujung-ujung nangisnya itu pakai aing-aing kayak anjing kesakitan itu? Sebab memang Yesus anak anjing. Mana datanya Yesusan anjing mana? Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging. Daging anjing kan punya daging. Daging anjing. Gampang. Paham. Itu